Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1436 menang dan kalah tidak lagi penting. Kata-kata Lin Yun menyebabkan keributan di alun-alun setelah melihat bagaimana dia begitu lugas dalam menyetujui tantangan Chen Ling. Banyak murid dari puncak Shen Xiao terkejut karena Lin Yun terlalu tegas. Dia sama sekali tidak terlihat seperti murid baru. Itu baru namanya keberanian. Sekarang kalau dipikir-pikir, dia baru bergabung dengan Sekte Pedang 3 hari yang lalu, kan? Chen Ling telah berada di puncak Shen Xiao selama hampir 3 tahun, jadi 3 hari versus 3 tahun. Ketegasan Lin Yun dalam menerima tantangan membuat banyak murid langsung memandangnya secara berbeda. Pendekar pedang adalah orang yang tegas, dan mereka kompetitif. Jadi mereka menunjukkan emosi mereka di wajah mereka dan memiliki karakter yang lugas. Jadi tidak masalah jika Lin Yun bisa menang karena kepribadiannya yang lugas telah memenangkan hati banyak orang di puncak Shen Xiao. Tapi seseorang harus bergantung pada kekuatan mereka sendiri jika ingin dihormati. Chen Ling dengan ringan menyipitkan matanya saat dia memeriksa Lin Yun dengan keterkejutan yang terpancar dari pupil matanya. Dia sekarang berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 2, tapi dia bisa mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 3 jika dia mau. Dia lebih tua dari Lin Yun, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi serius saat merasakan aura Lin Yun. Jujur saja, itu tidak menguntungkan bagimu karena aku memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Saya akan yakin jika Anda bisa menerima serangan saya dan tetap tak terkalahkan. Chen Ling berkata setelah merenung sejenak. Tapi saya harus mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda kalah, tolong lepaskan status Anda sebagai murid langsung. Kalau begitu, datanglah padaku. Lin Yun menjawab saat tanda naga muncul di permukaan tubuhnya. Chen Ling tidak hanya memiliki kultivasi yang tinggi, tapi dia juga bisa mempraktekkan teknik bela diri roh hantu di puncak Shen Xiao. Jadi tidak ada keraguan bahwa Chen Ling lebih kuat dari Xiaoyan. Maaf tentang ini. Ketidakpedulian Lin Yun membuat Chen Ling sangat marah dan dia mengeluarkan konstelasinya sejak awal. Saat lukisan itu terbuka, seekor burung dewa terbang dengan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Ini adalah burung Phoenix merah menyala yang tampak jelas, memancarkan tekanan yang kuat dan menutupi separuh langit dengan api. Chen Ling tidak berani meremehkan Lin Yun. Xiaoyan, Chen Bing, dan Huang Yancheng terpaksa memanggil rasi bintang mereka setelah mereka terluka parah. Jika mereka mengeluarkan rasi bintang mereka lebih awal, mereka tidak akan kalah begitu parah. Dia bisa merasakan bahwa rasi bintang Lin Yun sangat kuat, tapi dia juga bisa merasakan bahwa Lin Yun belum sepenuhnya menyatu dengan rasi bintangnya. Jadi tidak mungkin Lin Yun bisa bersaing dengannya dalam hal kendali. Saat burung Phoenix yang menyala berputar-putar di langit, dia menukik dan mendarat di atas Chen Ling. Di saat berikutnya, sepasang sayap yang menyala dengan panjang 300 meter muncul di belakangnya. Ini sangat meningkatkan niat api Chen Ling ke titik di mana ia mendekati peringkat keempat. Niat pedang langit itu kuat, tapi itu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Chen Ling melayang di udara saat sayap yang menyala di belakangnya mengepak. Setiap kali sayap mengepak, mereka akan melepaskan riak api di sekitarnya. Saat dia mengulurkan tangan, pedang suci muncul di telapak tangannya dan niat api dan niat pedang langitnya dengan sempurna menyatu dengannya, mencapai tingkat niat pedang langit atau bahkan lebih kuat. Permukaan pedang juga berkobar dengan api keemasan, membuat hati banyak orang bergetar. Wajah Lin Yun menjadi serius ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia sekarang tahu dari mana Chen Ling mendapatkan kepercayaan diri untuk menantangnya, terutama setelah melihat bagaimana dia mengalahkan Xiaoyan, Chen Bing, dan Huang Yancheng. Ternyata Chen Ling cukup kuat. Ketika sayap burung Phoenix mengepak di belakang Chen Ling, dia mengayunkan pedangnya, melepaskan puluhan sinar pedang yang membelah udara yang disertai dengan api dan bergemuruh. Menghadapi serangan seperti itu, Lin Yun tidak memiliki perubahan di wajahnya saat dia melepaskan niat pedang langit. Setelah dia mengepalkan tinjunya, dia melayangkan pukulan, mengeksekusi tinju langit dan bumi bersatu dan kuali naga matahari dan bulan dari tinju matahari bulan ilahi. Pukulannya segera membubarkan serangan Chen Ling saat bertabrakan sebelum pukulannya berubah menjadi kuali. Ketika sinar pedang Chen Ling mendarat di kuali, mereka menyebabkan serangkaian ledakan tetapi tidak menimbulkan kerusakan pada kuali. Setelah memblokir serangan Chen Ling,
Lin Yun melontarkan ide untuk menguji kekuatan Chen Ling. Karena dia ingin menunjukkan kekuatannya, dia tentu saja harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dia mengedarkan 18 helai aura pedang naga Phoenix dan diselimuti kabut emas. Saat sayap gagak emas terbuka di belakangnya, Lin Yun melayang ke langit dan datang ke sisi Chen Ling. Genggaman naga biru. Saat badai petir berkumpul di telapak tangannya, dia juga menuangkan rune naga dan aura pedang ke telapak tangannya. Tak lama kemudian, cakar naga raksasa muncul dan terbang ke arah Chen Ling. Aura orang suci bawaan. Chen Ling terkejut karena Lin Yun hanya berada di alam inti Elysium besar, tetapi dia telah menyempurnakan begitu banyak aura suci bawaan. Ini langsung membuat ekspresi serius di wajahnya saat dia mundur dengan kepakan sayap burung Phoenix sambil mengayunkan pedangnya. Pedang bayangan pembakaran surgawi. Chen Ling telah mengumpulkan energi astral tak terbatas dari dua bintangnya di belakang sinar pedang ini, dan sinar pedang itu begitu menyilaukan sehingga membuat Lin Yun menutup matanya. Saat sinar pedang bertabrakan dengan cakar naga, bersama dengan aura penghancur. Sinar pedang meninggalkan retakan pada cakar naga sebelum cakar itu mulai runtuh seperti patung yang rusak. Karena seranganmu ini tidak efektif untuk Xiaoyan, bagaimana mungkin bisa menghentikanku? Chen Ling menerjang maju, disertai dengan api yang deras. Alam inti Elysium Surgawi Bintang 2 jauh lebih kuat daripada alam inti Elysium Surgawi Bintang 1. Tapi Lin Yun tidak panik saat menghadapi serangan Chen Ling. Dia memanggil lukisan rasi bintang ular terbang, Kunpeng, dan Qiongqi dengan satu pikiran. Ketika tiga binatang buas primitif muncul, aura Lin Yun mulai melonjak, dan aura yang dia pancarkan tidak lebih lemah dari Chen Ling, yang berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 2. Saat api merah berkobar, cahaya keemasan bersinar di pupil mata Lin Yun. Rune suci api darah di dalam hatinya dinyalakan, menyebabkan rune naga menyala secara bersamaan. Ini membuat rune naga menjadi hidup saat mereka menyatu membentuk naga biru raksasa. Itu naga itu lagi. Keributan terjadi di alun-alun. Banyak orang telah menyaksikan kekuatan Lin Yun 3 hari yang lalu, tapi mereka masih tidak bisa menahan keterkejutan melihat naga biru itu lagi. Saat itu, ketika Lin Yun memanggil naga biru, dia langsung menggenggam keunggulan dan menekan Xiaoyan. Bahkan ketika dia menghadapi 3 lawan pada saat yang sama, dia masih dengan kuat memegang kendali. Saat naga biru membuka matanya, aura ganas menyebar dan mengguncang langit. Kamu tidak bisa menghentikanku dengan itu. Chen Ling mengertakkan gigi dengan tekad. Bahkan jika naga biru itu adalah naga sungguhan, dia akan memotongnya hari ini, apapun yang terjadi. Dia tidak bisa menerima bahwa seseorang telah merenggut kerja kerasnya selama 3 tahun. Serangannya dengan ganas mendarat pada naga biru itu, disertai dengan aura yang menyedihkan. Tapi naga biru itu terlalu kuat. Tidak peduli bagaimana sinar pedang mendarat di atasnya, tidak ada yang bisa menimbulkan luka. Jadi sinar pedang tidak bisa menghentikan momentum naga biru. 10 jurus aneh kemudian, Chen Ling memuntahkan seteguk darah sebelum dia terlempar saat naga biru itu menabraknya. Saat dia terbang, kontras antara Lin Yun yang berdiri di atas naga biru dan Chen Ling dengan sayap burung Phoenix membuat Chen Ling terlihat kecil jika dibandingkan, dan sepertinya sayap burung Phoenix itu akan terlepas dari Chen Ling pada saat berikutnya. Hal ini membuat semua orang memasang ekspresi serius, tetapi Chen Ling tidak berniat untuk mengaku kalah. Dia bertekad untuk menjadi murid langsung, apapun yang terjadi. Dia telah bekerja keras selama 3 tahun dan melewati begitu banyak ujian. Jadi dia benar-benar tidak bisa menerima itu diambil darinya begitu saja. Punggung Chen Ling berlumuran darah saat dia mengangkat kepalanya. Pedang suci di tangannya berkobar dengan api keemasan saat petir hitam meledak. Api keemasan itu tampak suci tetapi mengeluarkan aura yang layu dan merusak. Ini. Semua orang di alun-alun berubah wajahnya. Mereka mengenali teknik bela diri yang akan dieksekusi oleh Chen Ling. Teknik rahasia milik puncak Shen Xiao, dan sangat sulit untuk dikembangkan. Tapi begitu seseorang berhasil menguasainya, kekuatan mereka akan mengalami peningkatan drastis. Salah satu sayap burung Phoenix itu akhirnya tidak bisa menahan beban dan robek, menutupi punggung Chen Ling dengan darah. Hal ini membuat Lin Yun terkejut karena Chen Ling benar-benar gigih. Apakah ini gaya murid-murid sekte pedang? Ini menggerakkan Lin Yun, dan ini juga memicu semangat juangnya. Setelah Lin Yun mengulurkan tangannya sambil berdiri di atas naga biru, pedang pemakaman bunga terbang ke tangannya. Chen Ling telah kehilangan sayapnya, tapi itu tidak mempengaruhi teknik bela diri yang ingin dia jalankan. Saat petir hitam menyambar dari api emas, itu berubah menjadi ular hitam yang diselimuti aura kematian, melingkar di sekitar pedang sucinya.
Teknik rahasia langit ilahi, pedang ular Nether Serpent primordial. Suara dingin datang dari Chen Ling saat dia menebas pedangnya ke bawah. Di jalur pedangnya, semuanya mulai layu dengan kecepatan yang terlihat, dengan aura kematian menyebar dalam bentuk riak. Lin Yun bisa merasakan betapa berbahayanya serangan ini, dan wajahnya menjadi muram. Tapi pupil matanya berkobar dengan semangat juang saat aura pedangnya mulai meningkat saat memegang pedang pemakaman bunga. Ini adalah teknik bela diri roh hantu yang nyata. Xiao Huyan tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu karena dia tidak pantas mendapatkannya. Karena Chen Ling juga seorang pendekar pedang, mereka akan berbicara dengan pedang mereka. Menang dan kalah tidak lagi menjadi masalah dalam pertarungan ini. Ketika Lin Yun melepaskan sinar pedang, niat pedang langit miliknya meledak dengan 2 jiwa pedang. Bab 1437 Siluet. Bunuh. Chen Ling meraung saat melihat Lin Yun menghunus pedangnya. Api keemasan yang menyelimuti pedang sucinya juga mulai meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, sinar pedangnya mencapai lebih dari 30 meter, tampak seperti gunung yang terbakar api. Ada seekor ular berbisa di puncak gunung, yang bertabrakan dengan pedang pemakaman bunga. Ketika kedua pedang itu berbenturan, percikan api beterbangan dengan energi kacau yang menyebar seperti gelombang kejut. Ini langsung membuat semua orang di Saint Paul Square mundur dengan cepat. Tetapi bahkan ketika mereka mundur, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lin Yun dan Chen Ling. Naga biru tempat Lin Yun berdiri dengan cepat layu. Naga biru itu seperti bunga yang layu hampir dalam hitungan detik. Darah menetes dari sudut bibir Lin Yun saat dia terlempar di bawah serangan ini, dan wajahnya juga terlihat pucat. Sangat kuat. Lin Yun menyeka darah dari bibirnya dengan keterkejutan yang muncul di pupil matanya. Bahkan tangan kanannya gemetar saat dia memegang pedangnya. Itu seperti yang diharapkan dari seorang jenius di puncak Sen Xiao. Lin Yun tidak meragukan bahwa dia bisa menjadi murid langsung dengan kekuatannya. Chen Ling menyembunyikannya sangat dalam. Dia benar-benar berhasil mempelajari pedang ular Nether Serpent primordial. Berbahaya untuk melatih teknik pedang ini karena ini adalah proses yang menyiksa. Sepertinya Chen Ling benar-benar gigih untuk menjadi murid langsung. Dia hampir 30 tahun, kan? Jika dia tidak menjadi murid langsung tahun ini, dia akan kehilangan banyak kesempatan. Dia juga mungkin tidak bisa mencapai alam inti Elysium Surgawi bintang 4 sebelum membuat terobosan ke alam nadi naga. Alun-alun menjadi gempar saat semua murid puncak Sen Xiao mengagumi Chen Ling. Ketika naga biru itu menghilang, Chen Ling menghela nafas lega dengan semangat juang yang berkobar di kedalaman pupil matanya. Teknik bela diri roh hantu Xiao Huyan diblokir oleh naga biru Lin Yun, tapi dia telah membunuh naga biru itu. Jadi ini membuatnya merasakan pencapaian. Pedang ular Nether Serpent primordial. Chen Ling menyerang sekali lagi, dan aura pedangnya dipenuhi dengan aura kematian. Ketika keduanya bertarung lagi, orang bisa melihat bahwa aura pedang Lin Yun perlahan terkikis. Ular hitam yang melilit pedang Chen Ling yang terbungkus api keemasan sangat aneh sehingga bahkan bisa merusak aura pedang Lin Yun, membuatnya sulit untuk bertahan. Itu agak mirip dengan rune suci pelahap milik Lil Red. Aura pedang Lin Yun tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jiwa pedang gandanya sangat kuat. Jika orang lain yang menghadapi Chen Ling, aura pedang mereka pasti sudah lama dilahap. Bagaimanapun, ini adalah teknik bela diri terkenal dari puncak Sen Xiao saya. Lin Yun terlalu menakutkan. Jika dia juga berada di alam inti Elysium Surgawi, kakak senior Chen Ling mungkin tidak akan bertahan lama di tangannya, bukan? Lin Yun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Chen Ling, tapi semua orang di puncak Sen Xiao telah mengakui kekuatannya. Sementara semua orang berbicara di antara mereka sendiri, hampir 90% aura pedang Lin Yun telah terkikis. Lin Yun hanya tersisa dengan 2 jiwa pedangnya yang menjaga 3 kaki di sekelilingnya. Tapi semua orang tahu tidak akan lama lagi jiwa pedangnya akan terkikis juga. Semua orang merasa bahwa Lin Yun harus mengaku kalah atau dia akan menderita luka parah jika jiwa pedangnya terkikis. Itu bahkan akan merusak fondasi niat pedang langit miliknya. Apakah ini yang terbaik yang bisa dia lakukan? Feng Luan mengerutkan alisnya. Jika Lin Yun kalah telak, tidak hanya akan merusak jiwa pedangnya, tapi juga akan terlihat buruk pada Sein pedang bercahaya. Belum. Tapi sebuah suara menghentikannya tepat ketika dia akan melangkah maju dan menghentikan konfrontasi ini untuk menyatakan kemenangan Chen Ling. Ketika semua murid langsung berbalik, Master Puncak, Mu Chuan, telah muncul tanpa mereka sadari. Ketika Chen Ling melihat aura pedang Lin Yun hampir runtuh, kegembiraan mulai muncul di wajahnya karena dia akan menang. Ini juga berarti bahwa dia tidak bekerja keras selama 3 tahun terakhir dengan sia-sia.
Meskipun dia merasa tidak enak pada Lin Yun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena usianya sudah 30 tahun. Setelah dalam hati meminta maaf kepada Lin Yun, Chen Ling mendorong aura pedangnya hingga batasnya, ingin menghancurkan aura pedang Lin Yun. Tapi saat itu, hawa dingin meledak dari Lin Yun saat aura pedang langit miliknya tiba-tiba menyebar. Cahaya yang menyilaukan juga meledak dari tubuhnya sebelum dengan cepat membentuk sebuah lukisan rasi bintang, di belakangnya. Dengan sepasang mata seperti matahari dan bulan, membekukan keabadian dengan satu pikiran. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, aura besar dari pupil matanya mengejutkan Chen Ling, membuat Chen Ling terbang menjauh. Bersamaan dengan itu, aura pedang Lin Yun, yang berada di ambang kehancuran, juga mulai mengembang setelah diberdayakan oleh rasi bintangnya. Teknik bela diri roh hantu memang menakutkan. Tapi kamu harus mencapai batas kemampuanmu. Tatapan Lin Yun acuh tak acuh saat dia menyerang dengan bayangan yang terbang darinya. Ketika 36 bayangan terbang keluar darinya, setiap bayangan melakukan teknik pedang yang segera menutupi langit dengan berbagai fenomena dan sinar pedang. 36 maksud mewakili 36 fenomena yang mekar sekaligus. Ketika semua bayangan tumpang tindih, roh suci terbang darinya. Melihat 4 rasi bintang di belakang Lin Yun, Chen Ling tercengang, bertanya-tanya apakah Lin Yun adalah monster. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki 4 rasi bintang? Sialan. Mata Chen Ling bersinar dengan tekad saat dia mengambil inisiatif untuk mematahkan sayap Phoenix yang tersisa. Saat sayap itu jatuh, sayap itu berubah menjadi darah dan api keemasan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia telah mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran ini, jadi dia tidak boleh kalah. Ular hitam dan naga putih bertarung saat kedua pedang bertabrakan, menyebabkan petir berkelebat di langit dengan badai yang muncul. Beberapa waktu kemudian, dua sosok terbang keluar dari turbulensi energi yang menakutkan setelah semua fenomena mereda. Lin Yun, gunakan cara apapun yang kamu punya. Chen Ling dipenuhi dengan luka-luka. Ada beberapa bekas cakar di dadanya dengan darah mengalir melalui pedangnya dan menetes. Dia seperti orang gila dengan kegigihan yang memenuhi pupil matanya. Dia tahu bahwa dia masih bisa bertarung. Dia masih bisa memperjuangkannya. Kegigihan Chen Ling menyentuh Lin Yun, dan dia melihat dirinya di masa lalu dalam diri Chen Ling. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia masih muda sementara Chen Ling sudah berusia 30 tahun. Usia 30 tahun masih cukup muda di era naga ilahi, bahkan seseorang yang mencapai usia 45 tahun dapat dianggap sebagai pemuda. Tapi Chen Ling merasa canggung karena dia bukan murid langsung pada usia 30 tahun. Jika Chen Ling tidak ambisius, dia akan membuat terobosan ke alam nadi naga dan secara otomatis menjadi murid langsung. Namun, Chen Ling sangat ambisius. Dia ingin mencapai alam inti Elysium surgawi bintang 3, bintang 4, atau bahkan bintang 5 sebelum melakukan terobosan ke alam nadi naga. Chen Ling berambisi untuk melangkah lebih jauh di alam nadi naga. Dia berambisi untuk menjadi orang suci. Jika kamu bisa menerima seranganku ini, anggap saja aku kalah. Lin Yun berkata dengan semangat juang yang berkobar di pupil matanya. Dia ingin menggunakan pedang awal. Sebagian besar teknik bela dirinya berasal dari orang lain, tapi hanya pedang awal yang menjadi miliknya. Jadi dia ingin menggunakan jurus yang dia ciptakan sendiri untuk menghormati Chen Ling. Alasan mengapa dia tidak terlalu sering menggunakannya adalah karena itu belum disempurnakan. Tapi dia tergerak ketika dia melihat siluetnya sendiri dalam diri Chen Ling. Setiap orang memiliki kilau mereka, dan tidak ada yang terlahir lebih rendah dari yang lain. Karena mereka berjalan di jalan kultivasi, mereka harus bersaing tanpa ada jalan untuk mundur. Setiap orang memiliki pedang awal mereka sendiri. Ini semua adalah kecemerlangan di hatiku yang kubekukan dalam satu saat dan memadatkan semuanya di pedangku. Lin Yun dengan tenang menatap Chen Ling saat pedang pemakaman bunga mulai bergetar hebat. Saat berikutnya, pupil mata Lin Yun bersinar terang seperti matahari terbit di belakangnya. Saat matahari terbit, api yang tak terbatas menerangi langit dan mengusir semua kegelapan, menghidupkan segala sesuatu di dunia. Semua kecemerlangan yang pernah dia lihat dalam hidupnya dipadatkan ke dalam momen yang terbelah ini. Saat fenomena yang menakutkan muncul, Lin Yun sudah mengayunkan pedangnya sebelum ada yang bisa bereaksi. Pedang ini disertai dengan aura tak tertandingi yang menyapu. Sinar pedangnya berubah menjadi cahaya merah, membuat sekelilingnya menjadi merah saat mulai meluas. Sinar pedang yang dia lepaskan begitu menyilaukan sehingga terlihat seperti dewa. Ketika pedang Lin Yun menghantam Chen Ling seperti matahari yang agung, aura pedang Chen Ling dan energi astral di sekitarnya hancur saat dia memuntahkan seteguk darah sebelum dia jatuh ke alun-alun.
Ketika dia bertabrakan dengan Saint Paul Square, retakan mulai menyebar dengan awan debu yang membumbung tinggi. Bab 1438 saya tidak perlu Anda pikirkan. Semuanya berlangsung terlalu cepat, dan Chen Ling kalah sebelum dia bisa melihat serangan Lin Yun. Adapun Lin Yun, dia tidak mengejar Chen Ling lebih jauh. Dia mendarat di tanah dan mengulurkan tangan kanannya, terima kasih untuk pertarungannya. Chen Ling terengah-engah saat matanya menjadi tumpul saat menatap Lin Yun, yang mengulurkan tangannya. Dia terkejut saat melihat ini. Lin Yun ingin menariknya. Apakah dia mengejeknya atau mengasihaninya? Tapi setelah beberapa saat, Chen Ling tersenyum masam sebelum dia memegang tangan Lin Yun. Lin Yun menarik dengan keras dan membawa Chen Ling kembali berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Yun tidak bisa menahan diri dalam serangan terakhir. Chen Ling bukanlah musuh, dan dia akan merasa bersalah jika luka Chen Ling terlalu parah. Chen Ling menepuk dadanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia tersenyum. Aku baik-baik saja. Kamu menang. Pemakaman bunga, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Senyumnya pahit, dan karena dia menepuk dadanya terlalu keras, itu membuatnya memuntahkan seteguk darah. Dia terluka parah, dan dia lemah sekarang. Hal ini membuat suasana menjadi canggung karena wajah Chen Ling menjadi pucat, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saint Paul Square menjadi hening karena banyak orang yang terkejut dengan pupil mata mereka. Mereka masih tenggelam dalam adegan itu ketika Chen Ling berinisiatif mematahkan sayapnya untuk memblokir serangan Lin Yun. Tapi siapa yang menyangka dia akan dikalahkan di detik berikutnya. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Chen Ling, dia lebih kuat dari banyak murid langsung alam inti Elysium Surgawi. Mereka tidak meragukan bahwa Chen Ling bisa masuk 30 besar di peringkat bumi, terutama karena dia menggenggam pedang ular Nether Serpent primordial. Kartu trufnya ini telah mengejutkan semua orang. Secara logika, seharusnya tidak mungkin baginya untuk kalah. Tapi dia masih dikalahkan oleh Lin Yun. Ketika pandangan semua orang tertuju pada Lin Yun, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Lin Yun benar-benar memenuhi reputasinya sebagai orang jenius terkuat dari jalan surgawi. Dia baru berada di alam Kunlun selama 1 tahun dan bergabung dengan Sekte Pedang selama 3 hari. Tapi dia lebih kuat dari kebanyakan murid di sekte itu, terutama saat dia memanggil 4 rasi bintang. Ini membawa Lin Yun ke ketinggian monster, dan mungkin Lin Yun bisa menjadi titik balik dari puncak Shen Xiao. Feng Luan, bawa Chen Ling ke puncak Bi Xiao untuk mengobati lukanya. Mu Chuan muncul saat dia melayang di langit. Feng Luan mengangguk. Luka Chen Ling sangat parah, dan dia harus dikirim ke puncak Bi Xiao dengan cepat agar tidak meninggalkan luka tersembunyi. Tunggu. Lin Yun tiba-tiba menghentikan Feng Luan sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chuan dan menangkupkan tangannya. Guru puncak, ada yang ingin saya katakan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menunggu saya selesai sebelum membuat keputusan. Lanjutkan. Mu Chuan mengerutkan alisnya, tidak tahu apa yang coba dilakukan Lin Yun. Semua orang di Saint Paul Square juga bingung dengan tindakan Lin Yun. Saya ingin mengundang kakak senior Chen untuk bergabung dengan saya dalam pembaptisan kolam suci. Lin Yun menatap Master Puncak dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan bahkan Chen Ling, yang didukung Feng Luan, tidak bisa berkata-kata. Mu Chuan juga terkejut mendengarnya dan terkejut. Apakah kamu yakin tentang itu? Mu Chuan mengirim tatapan aneh ke Lin Yun. Hanya ada 1 kuota untuk pembaptisan kolam suci, dan tidak ada yang pernah membuat permintaan seperti itu. Saya yakin. Lin Yun berbalik untuk melihat Chen Ling dan berkata, kakak senior Chen, apa pendapat Anda tentang saran saya? Saya rasa itu tidak pantas. Kata Chen Ling dengan malu-malu. Saya juga tidak berpikir itu pantas juga. Mu Chuan menatap Lin Yun, dia tidak tahu apa yang ada di benak Lin Yun. Aku tidak perlu kamu berpikir. Tidak apa-apa selama menurutku itu pantas. Lin Yun tersenyum. Kata-katanya membuat Chen Ling tercengang, dan dia tidak tahu mengapa Lin Yun berani berbicara dengan Master Puncak dengan cara ini. Wajah Mu Chuan juga berubah dan jelas-jelas sangat marah. Dia dengan dingin berkata, tidak pernah ada aturan seperti itu. Saya yakin itu adalah hadiah yang diberikan kepada saya oleh Master Sekte. Karena itu adalah hadiah saya, mengapa saya tidak bisa menghadapinya sendiri? Lin Yun bertanya. Energi astral yang terkumpul di kolam suci terbatas. Itu adalah hadiahmu dari sekte untuk mengangkat segel hingga lapisan ke-9, tetapi kamu harus tahu bahwa itu terbatas dan tergantung pada kemampuanmu untuk melihat seberapa banyak yang bisa kamu peroleh.
Berbeda halnya jika Anda mengundang orang lain. Jika Anda mengundang semua orang, apa yang akan terjadi jika Anda mengosongkan kolam suci? Mu Chuan menjelaskan dengan senyum tak berdaya. Kemudian lagi, tidak mungkin mengosongkan Saint Pool, dan kata-katanya agak dilebih-lebihkan. Tapi aturan diterapkan karena suatu alasan, dan tidak bisa dilanggar. Belum lagi jika seseorang mengundang seseorang untuk bergabung dengan mereka, itu akan menjadi kerugian yang cukup besar jika orang itu mendapat manfaat lebih dari Anda. Karena itu masalahnya, saya akan menyerah dan membiarkan kakak senior Chen memilikinya. Saya hanya akan menunggu tahun depan. Saya mampu menunggu. Tapi saya meminta Master Puncak untuk mempertimbangkannya dengan serius. Aku merasa bahwa meskipun saudara Chen tidak memenuhi syarat untuk menerima pembaptisan kolam suci, dia memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung. Saya harap Anda tidak akan menahannya hanya karena saya. Lin Yun berkata setelah merenung sejenak. Apakah kamu serius? 9 lapisan segel akan dibuka. Apa kamu tahu betapa berharganya kesempatan ini? Mu Chuan berteriak. Aku serius. Lin Yun tidak berniat mundur. Sementara itu, Feng Luan dan Chen Ling tercengang sampai tidak bisa berkata-kata. Sudut bibir Mu Chuan bergerak-gerak ketika dia mendengar itu, dan dia bahkan ingin muntah darah karena betapa keras kepalanya Lin Yun. Tapi dia tiba-tiba memejamkan mata dan menggerakkan bibirnya sebentar saat riak samar menyebar di sekitarnya. Dia sedang berkomunikasi dengan seseorang melalui transmisi, yang langsung menyebabkan kegemparan. Ya Tuhan, Lin Yun serius tentang ini. Master Puncak hampir mengeluarkan darah karena dia. Sungguh mengasyikkan. Lin Yun benar-benar berani. Tapi dia tidak sepenuhnya salah. Dia bisa menunggu karena dia baru berusia 20 tahun ini. Tapi kakak Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku mengerti, tapi siapa yang bisa memiliki keluasan pikiran seperti dia? Ketika semua orang memandang Lin Yun kali ini, kedalaman mata mereka berkedip-kedip karena kagum. Jika sebelumnya semua orang hanya mengakui kekuatan Lin Yun, kali ini mereka terkesan dengan sikapnya yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka tidak berpikir mereka bisa melakukan hal yang sama seperti Lin Yun jika mereka berada di posisinya, belum lagi apa yang dia katakan kepada Master Puncak adalah bahwa dia tidak membutuhkan Master Puncak untuk berpikir apakah itu pantas selama dia merasa itu pantas. Kedengarannya aneh, tapi kedengarannya sangat mendominasi. Ketika Mu Chuan tiba-tiba membuka matanya, ledakan aura pedang yang kuat menyapu dan seluruh Saint Pool Square terdiam. Tatapannya tajam, dan dia menatap Lin Yun. Master Sekte telah menyetujuinya. Dia telah mengizinkan Anda dan Chen Ling untuk menerima pembaptisan kolam suci. Saya berterima kasih kepada Ketua Sekte dan Ketua Puncak karena telah memenuhi permintaan saya. Lin Yun tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya. Mu Chuan berkelebat dan muncul di samping Chen Ling sebelum meletakkan tangannya di bahu Chen Ling. Saat aura samsara mengalir ke tubuh Chen Ling, dia terkejut. Cedera Chen Ling tidak separah yang dia bayangkan, dan tampaknya Lin Yun menahan diri dalam serangannya. Ketika tangannya meninggalkan bahu Chen Ling, wajah Chen Ling menjadi lebih merah saat dia gemetar. Setelah dia berhenti, dia menangkupkan kedua tangannya, "Terima kasih, Guru Puncak. Jangan berterima kasih padaku." Mu Chuan menjawab. Saya hanya akan mengikuti aturan, seperti bagaimana Anda menantang Lin Yun. Aku tidak akan ikut campur selama itu sesuai aturan. Dialah yang melanggarnya, jadi kau harus mengingat hal ini. Kita semua adalah pendekar pedang, tapi ingatlah bahwa kita adalah manusia sebelum menjadi pendekar pedang. Aku tahu, Chen Ling mengangguk. Ikutlah denganku. Mu Chuan berkata sebelum dia menatap Lin Yun dan berkata dengan nada kesal, kamu juga. Baiklah. Lin Yun tersenyum. Mu Chuan menjaga wajahnya tetap lurus dan mengabaikan Lin Yun, tapi dia terkejut dengan temperamen Lin Yun. Lin Yun mungkin tampak dingin dan kejam, tapi hatinya secara tak terduga lembut karena dia bersedia menyerah pada pembaptisan kolam suci untuk seseorang yang dia temui untuk pertama kalinya. Mungkin ini juga alasan mengapa tuannya memilih dia. Sekarang dia memikirkannya lagi, Lin Yun benar-benar mirip dengan adik laki-lakinya, Jian Jian. Mereka berdua keras kepala, dan tidak ada yang bisa berubah pikiran setelah mereka membuat keputusan. Tapi kelembutan di hati Lin Yun seharusnya unik, dan tidak banyak orang yang bisa memahaminya. Kakak senior, maaf tentang itu tadi. Lin Yun tersenyum saat mereka terbang menuju kolam suci. Oh, apa kau ingat kalau aku adalah kakak seniormu sekarang? Kau begitu mendominasi sebelumnya sehingga kupikir kau adalah kakak senior di antara kita. Mu Chuan memelototi Lin Yun. Selama 3 hari terakhir, Lin Yun secara alami menemukan bahwa Master Puncak juga merupakan murid dari Sein Pedang Bercahaya.
Tapi dia tidak tahu berapa peringkatnya di antara para murid. Tapi kakak senior ini sedikit sombong, tampak dingin meskipun sangat peduli padanya. Mereka tidak butuh waktu lama untuk mencapai jurang di mana air terjun bertemu. Mu Chuan menatap Lin Yun dan berkata, "Adik laki-laki, kamu adalah murid langsung dari puncak Sen Xiao mulai hari ini. Jika ada yang berani menggertakmu, kau bisa menggunakan nama Sekte Pedang." Kata-katanya membuat Lin Yun merasakan kehangatan sebelum dia tersenyum, "Aku memiliki temperamen yang baik. Jadi aku yakin tidak ada yang akan menggertakku." Haha. Mu Chuan tersenyum sebelum dia menoleh ke Chen Ling, "Mulai hari ini, kamu juga murid langsung dari puncak Sen Xiao saya. Tapi ini tidak sesuai dengan aturan." Chen Ling bingung. "Aku tidak perlu kamu merasakan apakah itu pantas selama aku merasa itu pantas." Mu Chuan menjawab. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak saat mendengar itu. Dia tahu bahwa kakak seniornya masih menyimpan dendam padanya. Saat Mu Chuan mulai membuka segelnya, dia berkata, "Mari kita mulai dengan pembaptisan kolam suci. Semakin lama Anda tinggal di kolam suci, semakin banyak manfaat yang akan Anda terima. Jangan takut dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Kalian dapat mengambil sebanyak yang kalian inginkan karena saya tidak akan merasa tidak enak hati." Ketika lapisan ke-9 dari segel dibuka, Mu Chuan meraung, "Lin Yun, Chen Ling, cepat masuk." Mendengar kata-kata Mu Chuan, Lin Yun dan Chen Ling dengan cepat mempersiapkan diri. Mereka menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam sebelum melompat ke dalam kolam suci. Bab 1439 Berkah Puncak Sen Xiao. Air terjun di sekitarnya bergemuruh seperti guntur. Kabut tebal tersembunyi di bawah kolam, mengandung energi astral yang tak terbayangkan. Saat cahaya bintang melonjak dan cahaya suci membumbung tinggi, Mu Chuan dan Feng Luan berdiri berdampingan saat mereka menyaksikan Lin Yun dan Chen Ling tenggelam ke dalam kolam suci. Murid yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk menyaksikan keduanya turun. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Mereka iri pada kekuatan Lin Yun dan keberuntungan Chen Ling. Bagaimanapun, tidak ada yang akan memberi Chen Ling kesempatan jika mereka berada di posisi Lin Yun, tapi Lin Yun memberikannya. Pembaptisan kolam suci hanya diadakan setiap 6 bulan sekali. Jadi bisa dibayangkan betapa langkanya kesempatan itu. Bagaimanapun, itu adalah energi suci astral dari nadi suci, dan itu tidak sama dengan energi astral biasa. Itu memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para murid di alam inti Elysium. Chen Ling benar-benar beruntung. Setelah pembaptisan ini, dia seharusnya bisa mencapai alam inti Elysium surgawi bintang 3. Itu sudah pasti. Dia sudah berada di puncak alam inti Elysium surgawi bintang 2. Jika tidak, dia tidak akan bertarung dengan Lin Yun dengan ganas. Aku ingin tahu seberapa jauh Lin Yun bisa melangkah. Aku menebak puncak dari alam inti Elysium besar. Jika aku tidak salah ingat, dia telah mencapai alam inti Elysium besar 3 hari yang lalu. Mencapai puncak alam inti Elysium besar dengan satu pembaptisan mungkin bisa menghemat setengah tahun kerja kerasnya. Tapi dia seharusnya tidak mendapatkan keuntungan sebanyak Chen Ling, dan saya yakin dia tidak akan bertahan lama. Lagi pula, kultivasinya terbatas pada seberapa banyak energi suci astral yang bisa dia serap. Saat Saint Paul Square menjadi perbincangan, Mu Chuan menoleh ke Feng Luan dan bertanya, "Menurutmu berapa lama dia bisa bertahan di Saint Paul?" Dia berhasil menyempurnakan 18 aura suci bawaan di alam inti Elysium kecil. Ini berarti teknik kultivasinya tidak biasa. Selain itu, dia juga memiliki fisik yang kuat. Jadi saya menduga dia akan mengejutkan semua orang dengan bertahan selama 7 hari. Feng Luan berkata setelah merenung sejenak. Menerima pembaptisan itu tidak mudah karena bukan berarti Anda dapat menyerap sebanyak yang Anda inginkan. Pertama, ada hambatan dalam kultivasi, jadi batas atasnya sudah ada. Kedua, banyak arus bawah di kolam suci yang terus-menerus menabrak tubuh. Jika seseorang berada di dalam terlalu lama, mereka bahkan bisa kehilangan nyawanya. Kamu hanya bertahan selama 5 hari saat itu, kan? Penilaianmu terhadapnya cukup tinggi. Mu Chuan tersenyum sebelum dia melanjutkan, tapi penilaianmu terhadapnya masih terlalu rendah. Aku bertaruh dia bisa bertahan di kolam suci setidaknya selama 10 hari. Feng Luan terkejut saat mendengar itu. Rekor tertinggi di Sekte Pedang adalah 18 hari, rekor yang dibuat oleh Jian Jingtian. Bahkan sekarang, hanya Guru Chen, yang berada di urutan pertama dalam peringkat surga, yang tidak dapat mencapainya. Jadi Feng Luan terkejut bahwa evaluasi Master Puncak Lin Yun lebih tinggi dari Guru Chen. Tidak lama setelah Chen Ling dan Lin Yun memasuki kolam suci, mereka melewati kabut tebal dan akhirnya mencapai permukaan kolam suci.
Lin Yun, terima kasih. Dan aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Chen Ling menatap Lin Yun dengan serius. Dia tidak pandai dengan kata-katanya, tapi Lin Yun adalah alasan mengapa dia bisa menerima pembaptisan kali ini. Jadi setiap kali dia teringat bagaimana dia ingin mengalahkan Lin Yun sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Kenapa berterima kasih padaku? Aku selalu memiliki temperamen yang baik, dan kamu tidak menyinggung perasaanku. Lin Yun tersenyum dan melanjutkan, kamu memenuhi syarat untuk menerima pembaptisan karena kamu bisa memaksaku untuk memanggil lukisan rasi bintang keempat. Selain itu, kita berdua adalah murid dari puncak Shen Xiao. Melihat tatapan tulus Lin Yun, Chen Ling mengangguk dengan berat. Dia percaya apa yang dikatakan Lin Yun. Tidak peduli apa yang orang lain katakan di masa depan, dia akan percaya bahwa Lin Yun memiliki temperamen yang baik. Ayo pergi. Kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Lin Yun merentangkan kedua tangannya sebelum dia terjun ke dalam kolam suci. Setelah Chen Ling sadar, dia dengan cepat mengikutinya. Ketika Lin Yun terjun ke dalam kolam suci, dia dengan cepat tenggelam dan bisa merasakan energi suci astral yang tak terbatas di sekitarnya. Ketika tekanan air datang dari segala arah, Lin Yun dapat merasakan energi suci astral yang tak terbatas memasuki tubuhnya. Kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix miliknya juga mulai beredar dan dengan rakus melahap energi suci astral. Betapa nyamannya. Lin Yun terkejut dan bisa merasakan kultivasinya melonjak dengan cepat. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang terpenting, mengembangkan kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix membutuhkan banyak sumber daya. Kultivasinya lambat, tidak peduli berapa banyak pil astral ilahi yang dia miliki, terutama setelah dia mencapai tahap kedua dan memadatkan kuali pemusnahan dunia naga Phoenix. Ini dengan mudah melipat gandakan sumber daya yang dia butuhkan 10 atau bahkan 100 kali lipat. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa. Haruskah saya turun dan melihatnya? Lin Yun melihat ke bawah dan melihat selaput emas di dasar kolam yang membuatnya tampak seperti tanahnya adalah emas. Dia bisa merasakan bahwa energi suci astral yang terkandung di dalamnya telah mencapai kepadatan yang tak terbayangkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk turun dan melihatnya sambil melesat seperti anak panah. Di mana dia? Chen Ling terkejut saat memasuki kolam. Itu hanya sekejap mata, dan Lin Yun tidak terlihat. Dia masih belum mengingatkan Lin Yun bahwa ada pusaran astral di dasar kolam. Itu berbahaya, dan seseorang akan terluka parah jika tidak berhati-hati. Lin Yun pintar, jadi dia mungkin tahu apa yang dia lakukan. Chen Ling segera membuangnya ke belakang pikirannya dan fokus untuk menyerap energi suci astral di sekitarnya. Dia harus menghargai kesempatan langka ini. Ketika Lin Yun berenang 3000 meter ke bawah, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suhu di sekelilingnya telah turun tajam. Selain itu, akan ada arus bawah dari waktu ke waktu. Rasanya seperti seekor naga yang menabrak tubuhnya. Dia tidak ragu-ragu untuk memanggil 3008 rune naga di tubuhnya. Ketika arus bawah bertabrakan dengannya, riak menyebar di permukaan tubuhnya dan berbunyi seperti lonceng jauh di dalam kolam. Saat Lin Yun terus turun dan mencapai kedalaman 8000 meter, dia akhirnya melihat pusaran menakutkan yang bergerak. Cahaya suci terpancar darinya seperti sutra, mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika beberapa arus bawah berbenturan satu sama lain, Lin Yun bisa merasakan gendang telinganya berdenging tanpa henti. Saat Lin Yun mengapung di dalam air, dia melihat ke dasar kolam suci dengan rasa haus yang luar biasa. Dia bisa merasakan jantungnya berdebar-debar dengan aliran darah yang menghadapi tekanan yang luar biasa. Rasanya seolah-olah dia akan mengeluarkan darah dari 7 lubangnya setiap saat, dan jantungnya bisa meledak keluar dari tubuhnya. Sayang sekali, Lin Yun akhirnya memilih untuk menyerah. Jika dia tersapu ke dasar kolam dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Lin Yun, biarkan Lil Red keluar. Tempat ini bagus, dan mungkin bisa mencoba membuat terobosan ke alam nadi naga. Suara Lil Purple bergema dari kotak pedang. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia berkata, kamu bisa keluar juga. Ini adalah tempat yang bagus, dan saya tidak tahu kapan waktu berikutnya jika kita melewatkan kesempatan ini. Tidak akan baik jika aku ketahuan. Lil Purple ragu-ragu. Mereka telah bergabung dengan Sekte Pedang, dan ini tidak pantas. Tapi Lin Yun tahu bahwa dia tergoda oleh sarannya. Kalau begitu jangan sampai ada yang menemukanmu. Kau adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi. Anggap saja kau berhutang budi pada Sekte Pedang. Kau hanya perlu membalas budi di masa depan. Lin Yun tersenyum, menghilangkan kekhawatiran Lil Purple. Hehe.
Itu juga yang aku pikirkan. Lil Purple tersenyum sebelum dia keluar dari kotak pedang bersama dengan Lil Red. Ketika Lil Red keluar, ia tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan rune suci pelahap dan mulai menyerap cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya sedalam 8.000 meter di dalam kolam suci. Tidak butuh waktu lama untuk pusaran terbentuk di sekitar Lil Red saat ia dengan cepat melahap energi suci astral. Hal ini langsung membuat Lin Yun cemburu. Lil Red memiliki garis keturunan kuno, yang berarti ia memiliki fisik yang lebih kuat dari manusia, belum lagi ia juga memiliki rune suci pelahap. Jadi itu bisa dibilang curang karena ia memurnikan dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari Chen Ling. Permaisuri ini akan mulai juga. Mata Lil Purple berkilat dengan kegembiraan saat dia duduk, dan rambutnya segera berubah menjadi perak. Aura burung Phoenix juga menyebar. Tidak butuh waktu lama untuk pusaran yang lebih besar dari Lil Red muncul di sekelilingnya. Sial. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena terlalu berlebihan. Dia langsung menyesal membiarkan mereka berdua keluar dan bertanya-tanya apakah kakak laki-lakinya akan membunuhnya saat dia keluar. Bagaimanapun, ini akan menghabiskan setidaknya 1 abad akumulasi dari kolam suci. Tapi ngomong-ngomong, Lil Purple sepertinya menjadi lebih cantik akhir-akhir ini, dan dia juga terlihat tumbuh sedikit lebih tinggi. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam saat dia memegang dagunya. Sejak pohon Phoenix hidup kembali, sesuatu tentang Lil Purple telah berubah, dan dia lebih sering tertidur. Lupakan saja, aku harus memulai juga. Lin Yun mengingat kembali dirinya sendiri dan menyilangkan kedua kakinya sebelum menggerakkan inti Elysium yang melayang di atas lautan energi astral. Saat samudera emas meraung dengan ombak besar menderu, kuali pemusnah dunia naga Phoenix perlahan-lahan naik dari samudera emas. Ketika kuali pemusnah dunia naga Phoenix keluar dari samudera, sebuah pusaran yang lebih besar dari Lil merah dan Lil ungu muncul dan cahaya keemasan yang terlihat seperti pasir keemasan terbang menuju pusaran tersebut. Hal ini membuat Lil Red dan Lil Purple membuka mata mereka. Mereka berdua terkejut ketika melihat pusaran yang menakutkan berputar-putar di belakang Lin Yun. Monster ini. Lil Purple dengan sedih mengeluh saat rambut peraknya tumbuh dan melahap lebih banyak energi suci astral. Sementara itu, Mu Chuan dan beberapa tetua tersenyum, merasa bahwa itu adalah berkah yang luar biasa bahwa puncak Shen Xiao memiliki Lin Yun. Bab 1440 mengguncang Sekte Pedang. Kedalaman 8.000 meter di dalam kolam suci, ada 3 sosok yang terbungkus cahaya keemasan yang membuat mereka menonjol di dasar kolam. Duduk di depan pusaran hitam yang besar, energi suci astral keemasan yang seperti sutra mengalir ke tubuh Lin Yun. Lin Yun telah berada di kolam suci selama 3 hari terakhir. Selama periode waktu ini, tekanan air di sekitarnya berangsur-angsur meningkat, seolah-olah ada tangan besar yang menekannya, membawa beban yang sangat besar pada fisiknya. Dibandingkan dengannya, Lil Purple dan Lil Red lebih mudah. Lil Purple adalah burung Phoenix, sedangkan Lil Red adalah binatang iblis. Jadi mereka seperti ikan di kolam. Tapi itu hanya untuk sementara. Tekanan di dalam kolam suci semakin meningkat seiring berjalannya waktu. 1000 meter ke dalam kolam suci masih baik-baik saja, tapi tekanannya sedikit menakutkan di 8000 meter, terutama di tempat yang dipilih Lin Yun. Itu dekat dengan pusaran, tetapi Lin Yun tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Tekanan air di sini sangat menakutkan, tetapi ini juga berarti manfaatnya lebih tinggi. Lin Yun bahkan bisa merasakan bahwa fisik suci naga biru bawaannya sedang dibaptis dan ditempa. Pertama-tama dimulai dengan organ dalam tubuhnya, lalu ke anggota badan, daging, tulang, dan tanda naga. Hanya dalam 3 hari, jumlah tanda naga yang dimilikinya telah mencapai 4.000. Dia merasa bahwa jika dia tinggal di sana lebih lama lagi, dia dapat meningkatkan jumlah rune naga menjadi 5.000. Tapi kuali pemusnah dunia naga Phoenix lah yang paling banyak berubah. Saat energi suci astral yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya, tulisan-tulisan emas mulai muncul di permukaan kuali. Setiap kali sebuah kata muncul, kuali akan mengeluarkan suara aneh saat naga surgawi dan burung Phoenix surgawi terlihat samar-samar. Lin Yun tidak mengenali kitab suci itu, tapi dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Dia juga bisa merasakan bahwa saat kitab suci bertambah, kuali itu juga perlahan-lahan bertambah berat. Aura pedang penghancur yang dipancarkan dari kuali juga menjadi lebih menakutkan, dan Lin Yun bisa merasakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan pada levelnya saat ini. Jadi dia tidak berani gegabah dan hanya bisa mencoba mengendalikannya secara perlahan di masa depan.
Hanya dengan menyerap energi orang suci astral, Lin Yun bisa merasakan aura tidak menyenangkan yang menakutkan dipancarkan dari kuali, membuat matanya memerah. Tapi Lin Yun juga menyadari bahwa kuali itu tidak lagi menakutkan saat melahap energi suci astral. Jadi, dia akan berperilaku seperti itu selama ada sesuatu untuk dimakan. Lin Yun bergumam dalam hati. Kuali itu terasa seperti hewan peliharaan dan merepotkan. Adapun kitab-kitab suci itu, Lin Yun tidak terlalu penasaran karena dia tidak bisa memahami satu pun dari mereka. Dia merasa kitab suci itu memiliki latar belakang yang sangat besar, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pikirkan saat ini. 5 hari berlalu dalam sekejap mata dan seseorang terbang keluar dari kolam suci, memancarkan sinar pedang yang menyilaukan. Hal ini langsung menarik perhatian semua murid puncak Shen Xiao yang duduk di sepanjang Saint Pool Square. Karena tempat ini adalah tempat berkultivasi yang populer, semua orang bisa berkultivasi di sini selama mereka punya waktu. Jadi masih ada banyak murid di sekitar bahkan setelah 5 hari. Siapa yang keluar? Seharusnya Lin Yun. Kultivasinya lebih rendah dari kakak Chen, jadi dia tidak akan bisa bertahan lama. Sulit untuk mengatakannya. Lihat, dia ada di sini. Seseorang melayang keluar dari jurang tepat ketika semua orang dengan lembut mendiskusikan pendapat mereka. Ketika mereka melihat orang itu melayang di udara, mereka menyadari bahwa orang ini memancarkan aura kuat yang berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 3. Sangat kuat. Mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 3 dalam 5 hari. Efek dari pembaptisan itu benar-benar hebat. Setelah kakak senior Chen memurnikan semua energi orang suci astral, dia bahkan mungkin bisa mencapai 10 besar di peringkat bumi. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa iri saat mereka memandang Chen Ling. 5 hari yang lalu, Chen Ling masih terjebak dalam kemacetan alam inti Elysium Surgawi Bintang 2 tanpa ada tanda-tanda akan membuat terobosan dalam waktu dekat. Tapi 5 hari kemudian, dia mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 3 dan bahkan mungkin bisa mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 4 di masa depan. Ini berarti jalannya di alam nadi naga akan lebih mulus, dan dia memiliki peluang besar untuk mencapai tahap kedua alam nadi naga sebelum usia 35 tahun. Murid Chen Ling menyapa Master Puncak dan kakak senior. Chen Ling membungkuk saat dia datang ke hadapan Mu Chuan dengan kegembiraan tertulis di wajahnya. Kamu adalah murid langsung dari Puncak Shen Xiao mulai hari ini. Anda dapat memilih teknik bela diri roh hantu. Ingatlah untuk menyendiri untuk mencerna kesempatan ini dengan baik. Mu Chuan mengangguk sambil tersenyum. Chen Ling sejenak ragu-ragu sebelum dia melanjutkan, saya ingin menunggu kakak muda Lin dan pergi bersamanya. Mu Chuan terkejut ketika mendengar itu, tetapi dia mengangguk dalam hati. Dia menjawab, itu juga berhasil. Seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar. Ini. Chen Ling tampak canggung. Ada apa? Mu Chuan mengerutkan alisnya. Murid ini tidak pernah melihat saudara muda Lin di kolam suci. Sebelum saya keluar, saya awalnya berencana untuk menyapa junior brother Lin. Tapi aku tidak bisa melihatnya bahkan setelah turun 5000 meter. Saya hanya samar-samar melihat sesosok tubuh menyelam ke dalam pusaran air sebelum saya keluar. Chen Ling menangkupkan tangannya. Kata-kata Chen Ling segera menimbulkan kegemparan. Lin Yun memasuki pusaran. Bukankah itu sama dengan mendekati kematian? Bahkan murid di tahap pertama alam nadi naga mungkin tidak bisa menahan pusaran. Apa dia sudah gila? Apakah kamu serius? Mu Chuan dengan cepat bertanya. Saya tidak terlalu yakin tentang itu. 5000 meter adalah batas saya, dan saya terpaksa keluar sebelum saya bisa melihat lebih baik. Chen Ling menjawab. Dia melihat pusaran besar di belakang Lin Yun, yang bahkan mengaduk energi suci astral yang telah mengembun menjadi pasir keemasan di dasar kolam suci. Dia yakin Lin Yun telah memasuki pusaran itu, tapi dia tidak berani mengatakannya. Energi suci astral tidak terlihat, tetapi akumulasi selama bertahun-tahun mengubah energi suci astral menjadi pasir Xingyuan. Selain itu, dia juga melihat dua sosok lain melahap cukup banyak pasir emas di dekat Lin Yun. Pasir emas itu adalah akumulasi dari puncak Shen Xiao selama ribuan tahun yang lalu. Meskipun Master Puncak mengatakan bahwa mereka bebas mengosongkan kolam suci jika mereka memiliki kemampuan, Lin Yun bahkan mengaduk pasir Xingyuan. Jadi Master Puncak mungkin akan merasa sakit hati jika dia tahu itu. Hahaha. Dia benar-benar memberiku kejutan. Mu Chuan terkejut sejenak sebelum dia bersukacita. Dia tersenyum, dia benar-benar memberiku kejutan. Pusaran itu mungkin berbahaya, tapi manfaatnya juga tak terbayangkan. Puncak Shen Xiao memilih harta karun kali ini. Hahaha.
Chen Ling tersenyum dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Berkat Lin Yun, dia bisa menerima pembaptisan, jadi dia secara alami tidak akan mengadukan Lin Yun. Tetapi jika Lin Yun bertindak terlalu jauh, hanya masalah waktu bagi Master Puncak untuk menemukannya. Kembalilah dan istirahatlah. Kalian berdua bisa pergi ke aula seni bela diri saat anak nakal itu kembali. Mu Chuan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Guru Puncak, Anda tidak khawatir tentang keselamatan adik laki-laki Lin? Feng Luan bertanya dengan nada terkejut. Jangan khawatir tentang itu. Dia pasti sudah menemukan cara karena dia baru memasuki pusaran setelah 5 hari. Dia tidak bodoh untuk menghadapi kematian. Tunggu saja. Dia akan mengejutkan seluruh sekte pedang kali ini. Mu Chuan tersenyum. Feng Luan jatuh ke dalam pikiran yang dalam ketika dia melihat kolam suci yang tertutup kabut. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seluruh lapangan kolam suci menjadi gempar setelah mendengar bahwa Lin Yun telah memasuki pusaran. Semua orang menjadi bersemangat karena mereka tahu Lin Yun akan menerima keuntungan besar jika dia bertahan di dalam pusaran. Begitu saja, seruan-seruan akan meledak dari lapangan kolam suci setiap hari Lin Yun berada di dalam kolam suci. Setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata, mengguncang seluruh sekte pedang. Bahkan murid-murid dari Puncak Cixiao, Puncak Jin Xiao, Penguasa Qing Qiao, dan Puncak Langit Nila memiliki murid-murid yang datang karena terlalu sulit dipercaya bahwa Lin Yun benar-benar tinggal di dasar kolam suci selama setengah bulan, masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah Lin Yun telah meninggal. Itu sedikit menakutkan, tapi itu sangat mungkin. Tapi mereka menjadi tenang setelah melihat wajah Mu Chuan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Lin Yun, tidak mungkin Master Puncak akan setenang itu. Begitu saja, 10 hari lagi berlalu, dan bahkan Mu Chuan tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi karena Lin Yun telah tinggal di kolam suci selama 25 hari. Dengan kultivasinya, Mu Chuan dapat merasakan bahwa Lin Yun tidak dalam bahaya. Tidak hanya dia tidak dalam bahaya, tapi vitalitasnya juga sangat besar, seperti matahari. Pada hari ke-27 Lin Yun tinggal di kolam suci, seluruh sekte pedang gempar saat tokoh-tokoh terkenal mulai bermunculan. Pada awalnya, hanya mereka yang berada di peringkat bumi yang datang. Tapi lambat laun, 10 besar di peringkat bumi praktis ada di sana, dan bahkan Master Puncak pun datang dengan lingkungan yang perlahan-lahan kehilangan kendali. Pada hari ke-29, aura pedang tak terbatas yang terlihat seperti matahari keemasan tiba di atas kepala semua orang. Itu adalah matahari keemasan yang mengandung niat pedang yang menakutkan sebelum seorang pria tua berpakaian abu-abu keluar darinya, memberikan prestise yang agung. Kami menyapa ketua sekte. Tokoh ini adalah Mu Xuankong, ketua sekte dari sekte pedang. Semua murid menangkupkan tangan mereka saat melihat orang ini. M. Xuankong memasang ekspresi serius saat dia segera muncul di samping Mu Chuan. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, apa yang terjadi? Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya bisa memastikan bahwa dia masih hidup, dan vitalitasnya berkobar seperti api. Mu Chuan berkata dengan hati nurani yang sedikit bersalah. Dia sedikit bingung saat melihat tatapan kepala sekte. Sudah hampir sebulan. Berapa lama dia akan tinggal di sana? Mu Xuankong bergumam saat dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Itu juga menjadi pertanyaan di benak semua orang saat mereka melihat ke jurang tempat air terjun bertemu, alis mereka berkerut, dan keterkejutan tercermin di pupil mereka. Jika Lin Yun keluar sekarang, seberapa kuat jadinya dia? Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sekte pedang bagi seseorang untuk bisa bertahan di dalamnya begitu lama sehingga mereka tidak bisa membuat perkiraan. Anak nakal itu tidak akan menemukan rahasia pasir Xingyuan, kan? Mu Xuankong tiba-tiba berkata, langsung membuat wajah semua Master Puncak menjadi aneh. Ketika dia mendengar itu, wajah Mu Chuan berubah, dan dia tersenyum, saya rasa tidak. Tidak masalah bahkan jika dia mengetahuinya. Lagi pula berapa banyak yang bisa dia ambil. Mungkin dia berjuang di pusaran dan tidak bisa mencapai dasar. Tidak masalah. Ini adalah masalah puncak sensiau Anda, dan semuanya ada pada Anda jika dia melewati garis bawah. Mu Xuankong dengan acuh tak acuh menjawab. Tapi wajah Mu Chuan menjadi gelap saat dia mengutuk dalam hati saat mendengar itu. Tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dengan master puncak lainnya yang menonton dengan tatapan lucu. Pasir Xingyuan adalah akumulasi dari ratusan atau ribuan tahun. Beberapa murid bisa memindahkan debu emas di dasar kolam suci, tapi itu adalah batas dari apa yang bisa mereka lakukan. Tak satu pun dari mereka dapat menyerap terlalu banyak, dan belum ada presedennya.
Lagi pula, siapa yang menyangka bahwa seseorang bisa tinggal di kolam suci selama hampir sebulan dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk keluar?